Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Kreatif Berkarya. Semoga kalian tidak bosan-bosannya untuk selalu menayangkan video-video yang kami upload di channel Kreatif Berkarya ini. Dan pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita register atau membuat profil kita di Orchid. Namun seperti biasa sebelum tutorial ini kita mulai, terutama bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan mengklik tombol subscribe dulu. Ya, kalau sudah, langsung saja kita mulai. Langkah pertama tentunya harus dipastikan laptop yang kalian gunakan ataupun komputer yang kalian gunakan harus dipastikan terkoneksi dengan jaringan internet. Kemudian yang kedua, silahkan membuka browser pencariannya. Seperti biasa saya menggunakan Google Chrome. Ketika sudah, bisa dilihat di sini di notepad saya sudah menyiapkan link situs atau alamat Orchid, ya, https://orchid.org/sign-in. Ya, ini bisa kita copy paste, kemudian kita taruh di bagian atas sini, kita paste dan enter. Ya, maka kita diarahkan ke website Orchid dan cara melakukan registrasi atau membuat profil Orchid kita cukup dengan mengklik register now. Ya, yang ini. Langsung saja kita klik. Ya. Ya, apakah sudah siap untuk membuat akun Orchid? Yes. Yang pertama kita diminta untuk mengisi nama. Ini contoh saja. Kemudian last name. Selanjutnya kita mengisi primary email. Yang diisi adalah email utama yang kalian gunakan. Saya sudah menyiapkan email yang saya buat khusus untuk membuat Orchid ini. Kemudian additional email bisa diisi dengan email yang lainnya. Misalnya ya. Terus kita membuat password untuk akun Orchid ini. Jadi password di sini bukan password email kita, tetapi password yang dibuatkan khusus untuk akun Orchid kita. Tapi bisa memperhatikan dulu beberapa keterangan di bawahnya, yaitu 8 atau lebih dari 8 karakter. Satu berupa huruf maupun simbol dan harus ada kombinasi dengan nomor. Ya. Jadi kombinasi antara huruf dengan nomor dan minimal 8 karakter, bisa lebih. Ya, ternyata email ini sudah ada dan kita harus mengganti dengan email yang lainnya. Saya ganti, kemudian kita mengisi password. Ternyata ini juga tidak bisa. Coba kita ganti dengan email yang di atas. Sambil ditunggu ya. Ya,
Ya, ternyata ini juga tidak bisa, berarti saya harus menggantikan dengan yang lainnya. Misalnya ya, bisa. Jadi nanti kalau kalian dihadapkan dengan masalah seperti ini, silahkan mencari email yang lain saja. Passwordnya juga sudah kita buat. Selanjutnya harus diperhatikan keterangan di sini di visibility setting. Jadi your ORCID ID connects with your ORCID record that can contain link to your research activities, affiliation, awards, other version of your name, and more. You control this content and who can see it. Jadi intinya akun ORCID ini akan terhubung dengan segala sesuatu aktivitas penelitian kita, misalnya afiliasi, misalnya kita di sebuah perguruan tinggi, dan bahkan akan terhubung dengan penghargaan-penghargaan yang kita terima yang berkaitan dengan nama kita. Jadi akun kita dengan menggunakan kata kunci nama kita nantinya misalnya kita memiliki publikasi artikel, itu akan langsung terindeks di ORCID ini. Kemudian by default, ya kita harus memperhatikan ini, kita diberikan beberapa pilihan siapa saja yang bisa melihat akun ORCID kita. Jadi di sini ada keterangan bahwa terdapat 87% orang-orang memilih pilihan pertama ini. Ya, dan mestinya memang kita mengklik yang pertama ini supaya akun ORCID kita itu bisa dilihat secara umum. Ya. Terus kita mencentang ini supaya per triwulan itu ada pemberitahuan kalaupun misalnya ada pengembangan fitur di ORCID. Dan yang tak kalah pentingnya juga di terms of use terkait dengan kebijakan yang diberlakukan di ORCID. Anggap saja kita sudah membacanya dan kita mencentang box ini sebagai tanda kita menyetujui segala privacy policy atau segala kebijakan yang diterapkan di ORCID. Ketika sudah, langkah selanjutnya kita mencentang box ini. Ya, ORCID meminta kita memverifikasi bahwa yang membuat akun ini bukan robot, maka kita mencentang tombol dan telah berubah menjadi checklist. Maka selanjutnya kita mengklik register. Langsung saja. Ya, sementara berproses. Ya, maka proses pembuatan profil ORCID kita telah selesai, bisa diperhatikan di sini. Ya, Andi Siti Marwah. Jadi jika suatu saat kita diminta untuk mengisi identitas kita dan meminta ORCID ID, maka bisa di copy paste yang ini, ORCID ID-nya. Ya, ini ORCID ID-nya. Kemudian linknya ya semua ini. Misalnya saya copy, saya buka tab baru, saya paste di sini dan enter, maka langsung diarahkan ke profil ORCID kita. Ya. Ya, kurang lebih seperti ini cara membuat ORCID ID kita. Tentu masih banyak hal yang harus kita setting di sini. Tetapi itu akan saya bahas di pembahasan berikutnya. Yang pasti akun ORCID kita sudah selesai kita buat. Tapi jangan lupa kita harus memverifikasi email yang kita isi tadi. Ya, di sini ada thank you for registering. We have sent verification message to H for you registered email address. Jadi ORCID akan mengirimkan
verifikasi tentang pembuatan akun ini di email kita, dan you will need to verify your primary email. Jadi kita harus, kalau saya harus ya, kita harus membuka email kita dan melihat notifikasi tersebut. Kemudian pastinya akan ada tombol yang harus kita klik untuk memverifikasi kelanjutan pendaftaran profil Orchid kita ini. Saya pikir sampai di sini tutorial untuk membuat akun Orchid kita. Semoga siapapun yang menyaksikan video ini dan berkeinginan untuk membuat Orchid profil juga berhasil dan sukses. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Kalau ada request misalnya tolong dong buat tutorial ini, itu silahkan komentar juga di bawah. Dan jangan lupa mengklik tombol like pada video ini, komentar, dan terpentingnya adalah subscribe, karena tentu subscribe dari kalian sangat membantu kami untuk terus membuat video-video menarik lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.